Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dengan NIM 2307025004, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Agung Haryanto ME. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai break-even analysis atau analisis titik impas. Materi ini merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam manajemen keuangan karena membantu perusahaan mengetahui berapa minimal penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selain itu, analisis ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai harga jual, volume produksi, hingga perencanaan laba perusahaan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian break-even point, asumsi-asumsi yang digunakan, rumus perhitungan, contoh soal, cash break-even point, grafik break-even point, hingga margin of safety. Langsung saja ke penjelasannya. Pertama, kita bahas mengenai pengertian break-even analysis. Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Oleh karena itu, seorang manajer keuangan harus mengetahui berapa tingkat penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Disinilah break-even analysis digunakan. Break-even analysis adalah suatu metode untuk mengetahui volume penjualan minimum yang harus dicapai sehingga perusahaan berada pada kondisi tidak rugi dan juga belum memperoleh laba. Kondisi ini disebut sebagai break-even point atau titik impas. Artinya, pada titik tersebut seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan tepat sama dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Jika penjualan masih berada di bawah break-even point, perusahaan akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika penjualan melebihi break-even point, maka perusahaan mulai memperoleh keuntungan. Dengan demikian, break-even point menjadi batas minimal yang harus dicapai perusahaan agar operasionalnya dapat berjalan tanpa mengalami kerugian. Dalam menghitung break-even point, terdapat beberapa asumsi penting. Asumsi pertama adalah biaya perusahaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Contohnya adalah biaya sewa gedung, gaji pegawai tetap, dan penyusutan. Sedangkan biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi atau penjualan. Misalnya, biaya bahan baku, biaya kemasan, dan biaya distribusi. Asumsi kedua adalah total biaya variabel berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. Artinya, semakin banyak produk yang dijual, maka semakin besar pula total biaya variabel yang dikeluarkan. Asumsi ketiga menyatakan bahwa total biaya tetap tidak berubah selama periode analisis. Namun, biaya tetap per unit akan semakin kecil apabila jumlah produksi meningkat karena biaya tersebut dibagi ke lebih banyak produk. Asumsi keempat adalah harga jual per unit dianggap tetap selama periode analisis. Sedangkan asumsi terakhir adalah perusahaan hanya menjual satu jenis produk atau apabila menjual lebih dari satu produk, maka komposisi penjualannya atau sales mix dianggap tetap. Semua asumsi tersebut diperlukan agar hasil analisis break-even point menjadi lebih akurat. Break-even analysis memiliki beberapa manfaat penting bagi perusahaan. Yang pertama, membantu perusahaan ketika ingin meluncurkan produk baru. Sebelum memproduksi suatu produk, perusahaan dapat menghitung berapa minimal produk yang harus terjual agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Yang kedua, analisis ini dapat digunakan untuk melihat dampak apabila terjadi perubahan biaya produksi maupun perubahan harga jual. Dengan demikian, manajemen dapat menentukan kebijakan yang paling tepat sebelum mengambil keputusan. Selain itu, break-even analysis juga sering digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual, melakukan pengendalian biaya, serta menyusun rencana pengembangan usaha di masa mendatang.
Perhitungan break-even point dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dalam bentuk nilai penjualan atau rupiah. Rumusnya adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Contribution margin ratio diperoleh dari 1 dikurangi perbandingan biaya variabel terhadap penjualan. Sedangkan cara kedua adalah menghitung break-even point dalam satuan unit. Rumusnya adalah BEP unit sama dengan fixed cost dibagi contribution margin per unit. Contribution margin per unit diperoleh dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Beberapa istilah penting yang perlu dipahami adalah fixed cost atau biaya tetap, variable cost atau biaya variabel, sales atau penjualan, price atau harga jual, contribution margin yaitu selisih antara harga jual dengan biaya variabel. Contribution margin inilah yang nantinya digunakan perusahaan untuk menutup biaya tetap. Setelah biaya tetap seluruhnya tertutup, maka sisa contribution margin akan menjadi laba perusahaan. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Misalkan suatu perusahaan memiliki data sebagai berikut. Harga jual sebesar Rp100 per unit, biaya variabel sebesar Rp75 per unit, biaya tetap sebesar Rp300.000, contribution margin per unit berarti 100 dikurangi 75 sehingga diperoleh Rp25. Selanjutnya break-even point dihitung dengan membagi biaya tetap sebesar Rp300.000 dengan contribution margin Rp25. Hasilnya adalah 12.000 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 12.000 unit agar tidak mengalami kerugian. Apabila penjualan kurang dari jumlah tersebut, perusahaan masih merugi. Sedangkan apabila penjualan melebihi 12.000 unit, perusahaan mulai memperoleh laba. Selain break-even point biasa, terdapat juga konsep cash break-even point. Perbedaannya terletak pada biaya tetap yang digunakan. Dalam cash break-even point, biaya-biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas seperti penyusutan dan amortisasi tidak diperhitungkan, karena penyusutan bukan merupakan arus kas keluar, maka biaya tersebut dikurangi dari total biaya tetap. Akibatnya, jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas kas menjadi lebih rendah dibandingkan break-even point biasa. Konsep ini sangat berguna ketika perusahaan ingin mengetahui kemampuan menghasilkan kas untuk membayar kewajiban operasional sehari-hari. Break-even point juga dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Pada grafik tersebut terdapat 3 garis utama. Yang pertama adalah garis biaya tetap yang berbentuk horizontal karena nilainya selalu konstan. Yang kedua adalah garis biaya total yang merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga adalah garis penjualan atau revenue. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah unit produksi atau penjualan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai biaya maupun pendapatan. Titik perpotongan antara garis penjualan dengan garis biaya total merupakan titik break-even point. Di sebelah kiri titik tersebut, perusahaan mengalami kerugian, sedangkan di sebelah kanan titik tersebut, perusahaan mulai memperoleh keuntungan. Konsep terakhir adalah margin of safety. Margin of safety menunjukkan seberapa jauh penjualan yang direncanakan masih berada di atas break-even point. Dengan kata lain, margin of safety menggambarkan batas aman penjualan perusahaan. Semakin besar nilai margin of safety, maka semakin kecil resiko perusahaan mengalami kerugian apabila penjualan menurun. Sebaliknya, apabila margin of safety kecil, berarti sedikit saja penurunan penjualan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Rumus margin of safety adalah selisih antara penjualan yang direncanakan dengan break-even point, kemudian dibagi penjualan yang direncanakan dan dikalikan 100%. Pada contoh ini, diperoleh margin of safety sebesar 20%. Artinya, penjualan masih dapat turun hingga 20% sebelum perusahaan mulai mengalami kerugian. Sebagai kesimpulan, break-even analysis merupakan alat analisis yang sangat penting dalam manajemen keuangan.
Melalui break-even point, perusahaan dapat mengetahui jumlah minimal penjualan agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, analisis ini juga membantu manajemen dalam menentukan harga jual, merencanakan volume produksi, mengendalikan biaya, mengevaluasi keuntungan, serta mengukur tingkat keamanan penjualan melalui margin of safety. Dengan memahami konsep break-even analysis, perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat dan mampu meminimalkan resiko kerugian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai break-even analysis. Apabila dalam penyampaian tadi ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.